Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pembuatan ISPT PPh 21, yang mana video ini berkaitan dengan video sebelumnya mengenai perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Jangan kemana-mana, simak terus. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tata cara perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Setelah kita melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap, kewajiban untuk wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh 21 adalah melaporkan pemotongan PPh 21 yang dilakukan untuk setiap masa. Dalam hal PPh 21, setelah pemberi kerja melakukan pemotongan PPh terhadap pegawainya, kewajiban selanjutnya adalah melakukan pelaporan. Sebagai contoh, dalam kertas kerja, PT Ngopi Pajak memiliki karyawan sebagai berikut. Dapat kita lihat, terdapat 10 karyawan, yang mana satu dari 10 karyawan ini memiliki penghasilan di atas PTKP, sehingga ada pajak terhutang, sementara untuk 9 pegawai lainnya penghasilannya di bawah PTKP dan pajaknya nihil. Baik, kita akan membuat ISPT PPh 21 berdasarkan data ini. Baik, selanjutnya kita buka ISPT PPh 21. Sobat Ngopi bisa bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar sobat bisa jadi yang pertama ketika kami upload video baru. Serta jangan ragu untuk bertanya dan berkomentar jika ada pertanyaan. Kemudian kita pilih database yang akan dipergunakan. Kemudian login database. Untuk username dan password yang masih standar, ini adalah administrator dan password adalah 123. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah pilih SPT. Dalam pilih SPT ini ada dua menu, yaitu adalah buat SPT baru, yang kedua adalah buka SPT. Buka SPT adalah untuk melihat, mengedit, atau melakukan pembetulan atas SPT yang sudah dilaporkan. Sementara buat SPT baru adalah untuk pembuatan SPT masa yang akan dilaporkan. Sebagai contoh, kita buat SPT baru. Seperti kasus sebelumnya, Tuan Ngobdul bekerja pada bulan Januari, sehingga kita buat untuk masa Januari. Buat buka. Nah, selanjutnya kita ke isi SPT. Dalam menu isi SPT ini ada daftar bukti pemotongan tidak final. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Tidak final ini adalah jenis pemotongan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga ahli dan lainnya. Kemudian selanjutnya yang akan kita pergunakan adalah daftar pemotongan pajak 17211. Dalam menu ini terdapat dua menu, yaitu untuk satu masa pajak dan yang kedua 1 tahun pajak. Sedikit saya jelaskan, satu masa pajak ini artinya adalah untuk pelaporan masa pajak yang akan dilaporkan, dan menu ini kita gunakan untuk setiap bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan masa Desember? Masa Desember kita akan melakukan pelaporan, yaitu dengan dua menu. Yang pertama untuk satu masa pajak di masa Desember, yang kedua adalah untuk 1 tahun pajak, yang mana di dalamnya termasuk ada daftar pemotongan untuk 1721A1. Baik, kita pilih satu masa pajak. Dalam daftar pemotongan pajak bulanan, ini terbagi untuk beberapa kategori. Untuk bagian A adalah pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua
garing jaminan hari tua, serta PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan yang penghasilannya melebihi PTKP. Jadi untuk poin A ini singkatnya adalah untuk para pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP sehingga ada PPh yang terhutang. Kemudian untuk yang B adalah pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP sehingga tidak ada PPh yang terhutang. Kemudian bagian C ini adalah jumlah A dan B. Baik, kita masukkan untuk pegawai tetap yang penghasilannya melebihi PTKP. Tambah, kita buka daftar yang ada di Excel ini, kita masukkan NPWP, kemudian nama, kode objek pajak 21.100.01 ini untuk pegawai tetap, kemudian 21.100.02 adalah penerima pensiun. Yang akan kita masukkan adalah untuk pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto adalah selanjutnya PPh yang dipotong. Selanjutnya adalah PPh yang dipotong, simpan. Pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Jika memang ada beberapa pegawai yang penghasilannya di atas PTKP dan terhutang pajak penghasilan PPh 21, maka ini kita klik yes. Karena yang kita masukkan 1, ini kita no. Oke. Data yang barusan kita input sekarang telah masuk ke sini. Kemudian selanjutnya kita memasukkan pegawai yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Nah, untuk karyawan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, ini kita tinggal jumlahkan saja penghasilan bruto dari 9 karyawan ini. Kita dapat total seluruhnya adalah 32 juta. Kita masukkan di sini dan jumlah karyawan ada 9. Kita masukkan di sini 9, kemudian kita simpan. Oke. Di sini kita bisa lihat total jumlah penghasilan bruto yang penghasilannya di atas PTKP adalah 5.750.000 dengan PPh 21 sebesar 19.375. Kemudian pegawai yang penghasilannya tidak melebihi PTKP sebanyak 9 pegawai dengan jumlah penghasilan bruto pegawai seluruhnya adalah 32 juta. Kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk kepada SPT induk. Data yang kita input tadi dalam daftar pemotongan pajak satu masa akan masuk ke dalam induk SPT PPh 21. Sehingga di sini akan terlihat jumlah penerima penghasilan atau jumlah pegawai tetap sebanyak 10 orang dengan jumlah penghasilan bruto seluruhnya adalah 37.750.000 serta jumlah pajak penghasilan adalah 19.375. Angkanya telah sesuai dengan data yang ada di Excel. Kemudian selanjutnya, jika tidak ada kompensasi lebih bayar dari masa sebelumnya, untuk bagian B ini kita lewati saja. Untuk bagian C adalah objek pajak final. Kita lewati. Nah, kemudian kita lanjutkan ke
bagian D, yang mana bagian D ini adalah formulir-formulir yang disertakan pada saat pelaporan SPT PPh 21. Ini kita checklist untuk formulir yang terisi saja. Yang kita checklist adalah untuk satu masa pajak sebanyak 1 lembar, ini akan secara otomatis. Kemudian selanjutnya adalah surat setoran pajak SSP dan atau bukti pemindah bukuan atau PBK. Nah, ini kita checklist karena ada satu pegawai yang dikenakan pajak penghasilan. Ini kita buat 1 lembar. Nah, kemudian ini kita asumsikan bahwa pajak penghasilan untuk satu pegawai yang terhutang di masa Januari, ID billing telah dibuat dan dibayarkan. Sehingga kita nanti tinggal masukkan NTPN-nya saja. Selanjutnya adalah bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Ini kita isi pemotong pajak. Kemudian NPWP nama sudah terisi secara otomatis. Kita tinggal isi tanggal SPT ini dibuat. Nah, perlu diperhatikan SPT masa PPh pasal 21 batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya kita saat ini sedang membuat SPT masa Januari tahun 2020, sehingga batas waktu pelaporannya jatuh pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2020. Nah, ini tanggalnya kita buat sesuai dengan tanggal SPT itu dibuat, atau bisa kita tulis di batas akhir pelaporan. Untuk tempat kita tulis nama kota saja. Kita klik simpan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam daftar SSP garing PBK 17214. Di sini ada PPh terhutang sebesar Rp19.375. Kemudian SSP yang disetor di sini masih kosong. Kita masukkan kode akun pajak. Untuk PPh 21 adalah 411121. Kode jenis setoran untuk SPT masa adalah 100. Kemudian tanggal SSP garing bukti PBK. Kita asumsikan bahwa PPh sudah dibayar. Nah, saya ingatkan kembali, tanggal jatuh tempo pembayaran PPh yang terhutang adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya untuk masa Januari itu jatuh tempo pada tanggal 10 Februari. Di sini kita asumsikan bahwa PT Ngopi Pajak telah melakukan pembayaran pada tanggal 10 Februari 2020. Kemudian kita isikan saja NTPN. Perusahaan yang memperoleh insentif perpajakan berupa PPh pasal 21 DTP, NTPN ini diisi dengan 16 digit angka 9. Nah, kemudian dimasukkan jumlah pajak yang di-store sejumlah pajak yang terhutang, yaitu adalah 19.375. Nah, kita asumsikan bahwa ini adalah bukan PPh 21 DTP, atau PT Ngopi Pajak ini tidak termasuk perusahaan yang mengambil atau memanfaatkan fasilitas DTP. Seolah-olah NTPN-nya telah ada, kita contohkan saja satu semua. Simpan. Jika kita akan melakukan perekaman lagi, klik yes. Jika tidak, kita klik no. Baik,
Di sini PPh terhutang sudah sama dengan PPh yang disetor. Kita close saja. Langkah selanjutnya adalah kita buka SPT induk untuk dicetak. Nah, bisa kita cek, ini adalah masa Januari untuk tahun 2020, PPh terhutang sudah sesuai. Kemudian halaman 2, jumlah SSP yang disetor. Kemudian kita save. Kita simpan. Kita simpan di sini. Ekspor komplit. Kemudian kita close. Simpan. Selanjutnya kita buat pelaporan SPT. Kita klik masa. Kita buat file CSV. Kita gabungkan dengan file yang tadi kita simpan. Ini adalah format penulisan CSV file untuk PPh21. Bisa kita cek bahwa ini adalah pelaporan untuk masa Januari tahun 2020. Dan ini adalah kode POM untuk PPh21. Kita klik save. CSV berhasil dibuat. Oke. SPT PPh21 telah selesai dibuat. Kemudian tinggal kita laporkan. Nah, yang akan kita laporkan nanti adalah file PDF dan CSV yang kita buat tadi. Di mana kita melakukan pelaporan? Pelaporan dilakukan melalui DJP online pada menu e-filing. Baik, untuk tata cara pelaporan melalui e-filing kita akan bahas pada kesempatan yang sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.